Iya Bang Jibril. Ini Bang Arom, coba gue iniin ya. Kita coba ganti topik ya. Nggak usah ke kitab-kitab atau sejarah-sejarah lah. Kayaknya Bang Arom di sana malah stuck. Tapi kita lebih ke rasio, Bang Arom. Logika. Abang paham nggak dengan abang mengiyakan dan setuju kalau Tuhan itu bisa jadi apa aja, itu konsekuensi logisnya berat, Bang? Ya, Abang Jibril juga tahu lah kalau kita nggak boleh membatasi keinginan dan kehendak Tuhan. Setuju. Kita nggak boleh atau nggak bisa membatasi keinginan dia atau kehendak dia. Tapi dengan kita setuju bahwa Tuhan bisa jadi apa aja, konsekuensi logisnya itu berat loh, Bang. Iya, tapi kan pertanyaan itu berbalik jadi mirroring. Boleh nggak kita membatasi? Nggak boleh. Membatasi kehendaknya kan, bukan kemampuannya kan. Semuanya. Beda dong, Bang. Kehendak sama kemauannya sama kemampuannya beda dong. Saya apakah apakah saya mampu makan tai, Bang? Mampu. Siapa? Orang itu siapa Saya. yang bisa membatasi Tuhan? Nggak, bukan. Bedanya membatasi kemampuan sama membatasi kehendak. Kita nggak, abang kan tadi bilang kita nggak boleh membatasi kehendak Tuhan. Ya setuju, kehendaknya kita nggak boleh batasi. Tapi kemampuannya, dia harus membatasi diri sendiri nggak sih, Bang? Nggak bisa kita tahu keinginan dan kehendaknya. Cuma dialah yang bisa. Dengan statement-statement dia udah membatasi diri, Bang. Contoh ya, ini Bang Arom, mungkin udah pernah sama Bang Arom. Dengan saya bilang saya manusia, Bang, saya membatasi diri, Bang. Paham nggak Bang Arom di situ? Dengan saya bilang Bang Arom, saya manusia, itu saya membatasi diri, Bang. Saya bukan binatang. Saya membatasi diri. Dengan saya bilang saya manusia, Bang Arom, itu saya membatasi diri. Dengan Tuhan bilang aku Tuhan, dia membatasi diri, Bang. Paham nggak, Bang? Abang gue, ini gue internetnya yang mati apa koneksi? Si Aromnya yang pingsan. Mungkin butuh napas buatan. Bu Karyana kasih napas buatan si Arom. Ada apa ini saudara-saudara? Lagi ngomongin rasio. Bu Mana Karyana. judulnya Akang? Judulnya mana? Judul apa ini? Judul apa? Apa konteks yang mau dibahas? Yang kapan? Sekarang apa besok? Sekarang. Ya ini. Oh sekarang, iya. Berarti nggak nyimak kata Bang Jibril. Kristen itu tidak rasio. Rasio maksudnya apa, gimana? Nggak logis. Memang iya benar. Mantap. mampus lu Arom, mampus. Terus buat apaan Tuhan ngasih kita akal, Bu? Kata Tuhan yang tidak logis bagi manusia logis bagi Tuhan. Memang semua nggak, rata-rata tidak logis. Makanya Akang bilang ini bukan ilmiah, bukan logika, ya. Manusia jadi Tuhan. Jadi buat apaan kita dikasih akal, Bu Karyana? Ya, berakal baru beriman. Nah, Jangan berakal terus. iya, berakal baru beriman. Ingat. Yes. Jadi masuk akal nggak tuh Tuhan jadi makhluk jadi Tuhan? Iya, nggak masuk akal menurut kalian?
manusia jadi Tuhan. Oh, menurut ibu masuk akal? Menurut iman saya, iya. Jangan menurut iman dong, menurut akal. Memang nggak menurut logika manusia tidak. Iya. Terus katanya tadi akal dulu baru iman. Iya, berakal dulu baru beriman. Terus nggak masuk akal jadi iman. Gimana sih? Ampun, tidaklah masuk akal manusia menjadi Tuhan. Tapi akalnya pikirkan dulu siapa Tuhan itu sebelum manusia. Siapa gitu. Tuhan itu sebelum manusia? Iya. Baru Siapa Tuhan itu sebelum siapa Tuhan itu sebelum manusia? Iya, firman yang turun menjadi manusia. Nah, ini Yaitu iman di yang Yohanes- ngomong. Gue pikir gue Yohanes lagi ngomong 1 makal. Ayat 18. Nah, itu iman. Kita lagi nggak ngomongin iman, Ibu. Kalau Itulah, insya kalian Allah kan- Ibu nyembah kancing, nggak ada masalah, Bu. Kita nggak ngomongin Kalian iman. berlogika terus. Oh iya dong, harus dong, Bu. Saya dikasih akal sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, biar dipakai, Ibu, buat bukan jadi gantungan kunci otak saya. Enggak lah, itulah gunanya Ibu akal. jadi gantungan Nggak kunci nih mungkin kayaknya. gantungan kunci. Nah, Ibu, ini nggak dipakai. Akalmu sinkron dulu, disitulah dites imanmu. Nah, Nggak pakai mungkin akal dulu gantungan nggak? kunci Tuhan. Iya, makanya berarti di akal dulu kan? Iya. Dimasukin Akal itu digunakan gini, akalnya gini, dulu gini. kan? Nggak Sebentar, mungkin sebentar. Tuhan gue gantungan kunci, makanya Jibril, gue nggak nyembah Jibril, gantungan kunci. Sebentar Jibril, aku Ah. sebentar. Kok Ya, tegas, emosi. Ya. begini, Ah. dengarkan. Hmm. Kalau ini logika akal sinkron satu dengan yang lain, ya sinkron. Artinya suatu paham, suatu teori sinkron dengan yang lain. Ya itu yang logis. Baru jadi Tapi, hukum. Di luar logis adalah keimanan manusia menjadi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya itu akalmu itu gunakan menjadi logika. Ketika logikamu itu sudah sinkron kemana-mana, barulah kamu mengerti tingkat dari imanmu itu. Tingkat dari logismu itu keluar iman. Nggak, Ibu Ya. berarti belum Ibu paham nggak sih artinya iman, Bu? Iman itu Logika artinya nggak apa sih, kamu Bu? bilang Tuhan itu kancing? Nggak masuk logika, berarti saya nggak bisa Ya imani, udah. betul nggak? Ya udah. Tapi berarti saya bisa manusia, imani? Firman tidak bisa. Loh, kan nggak masuk logika. Jadi saya bisa Iya. imani. Betul Sekarang kan aku Ibu? tanya, Saya ngikutin pola pikir Ibu nih. Pola pikir Ibu kalau nggak bisa dimasukkan logika, imani. Nah, kantungan kunci nggak bisa jadi Tuhan, itu nggak masuk Nggak logika. logika. Saya imani. Betul nggak? Sama dong. Nggak logika. Lah, itu Tuhan jadi makhluk jadi Tuhan, logika nggak? Aku jalan dan hidup katanya. Mana mungkin kancing? Nah, itu iman kan? Ya, logika dan Iya, iman jangan itu kita nggak usah sinkron. pakai iman dulu. Nggak, sekarang simpelnya gini deh, Bu. Ibu percaya, ibu tahu nggak arti iman itu apa, Bu? Iman adalah tangan jiwa yang berpegang teguh Kan kepada Ibu Kristus. jawab kayak gitu aja pakai iman. Bu, iman itu artinya percaya, Bu. pada sesuatu yang nggak nyata. Ya, Ah, ya, percaya. Dibantuin, Bu, artinya dibantuin kakaknya. percaya, Ibu. Aku nggak mengimani kancing. Iya, karena Ibu nggak percaya kan? Ya kamu imanmu kancing, ya itu menurut. Iya, karena kita nggak percaya kan. Ibu definisi iman aja nggak tahu. Ya. Definisi iman menurut versi Kristen, tangan jiwa. Nggak ada tangan- versi, Bu. tangan- Kata iman itu artinya percaya. Mau agama apapun, iman itu artinya percaya, Ibu. Oke, jadi percaya kepada kancing. Kenapa? Percaya kepada kancing Anda, Tuhan Anda. Karena nggak masuk logika, saya nggak bisa percaya. Makanya itulah. Nah, karena Tuhan nggak jadi makhluk nggak bisa jadi Tuhan, saya nggak bisa mengimani karena nggak percaya. Saya nggak percaya, nggak bisa masuk logika saya. Paham nggak sampai sini? Oke, sama. Oke, sama. Nggak, tapi sekarang kita definisikan lagi. Ibu tahu nggak artinya percaya, Bu? Ya katakanlah menurutmu percaya seperti apa? Oke, saya analogiin ya, Bu, yang gampang ya, Bu ya. Saya bilang sama Ibu, Bu Karyana, di rekening saya ini ada 2 triliun. Ibu percaya atau tahu, Bu? Tahu, belum tentu percaya. Ibu tahu, kan Ibu belum tahu pasti. Ya, Kan dirimu Ibu belum memberitahu. indra kan?
Saya bilang Dirimu nih, ngomong. saya bilang nih sama Bu Karyana. Bu Karyana, di rekening saya ada 2 triliun. Ibu percaya atau tahu? Nggak percaya, tapi kamu memberitahu. Oke, habis itu saya kasih tanda-tandanya, Bu. Saya kasih tanda-tandanya, saya tunjukin mobil saya tunjukin rumah saya tunjukin semua segala macam liburan saya dan segala macam. Ibu tahu atau percaya, Bu? Belum percaya. Belum percaya. Tunjukkan Habis- apamu. Habis itu saya pegang tangan Ibu, saya bawa ke bank, ditunjukin Bu sama orang bank. Iya betul, si Jibril ini di rekeningnya ada di rekening korannya ada 2 triliun. Di situ Ibu percaya atau tahu, Bu? Belum percaya. Nah, di situ Ibu udah tahu dong, kan Ibu udah indrakan, Ibu udah lihat, Ibu udah Ya, dengar. orang banknya bohong. Kan lihat dulu. Kita ke rekeningnya. banknya loh, Bu. Udah kurang apa ini? Udah Kamu ditunjukin rekayasa itu. duitnya. Kamu rekayasa udah tunjukin, oke. Kalau ditunjukin ya percaya. Buat apa percaya? Itu Ibu udah tahu. Percaya sama orangnya. Nggak ngerti aku analogimu. Minimal Ibu Analogimu paham, nggak jelas. minimal Ibu ngakuin Ibu nggak ngerti. Bu, percaya analogimu itu, nggak pas. Bu, percaya itu nggak mesti diindrakan. Contoh lagi saya rendahkan, Bu. Bu Karyana bilang, Jip, saya cantik. Tanpa melihat Ibu, saya percaya Ibu cantik. Enggak, buktinya jelek. Nah, detik saya ngelihat Ibu jelek, saya nggak percaya. Paham nggak? Tanpa melihat Ibu, Ya ampun. Ibu bilang nih, Nggak masuk, Jip, nggak masuk. saya nggak masuk cantik. ke kriteria Lah. itu, analogimu. Ibu Karyana bilang, Jip, saya cantik. Abis itu saya percaya. Oke, saya percaya. Tanpa melihat ya. Tanpa melihat, tanpa memegang, tanpa apapun. Saya percaya Ibu Karyana cantik. Itu namanya percaya, Bu. Tanpa mengindrakan. Paham gak, Bu? Iya, apa kaitannya ke iman tadi? Iman kepada Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhannya turun, Bu, buat apa kita percaya? Jadi, Wah, loadingnya lama, guys. gue sambil kerja nih, lagi jarum-jarum gue. Bang Jip susah Bang Jip. Orang Ustadz Alif aja masih Ustadz Alif itu punya utang 4 pertanyaan belum dijawab sama Ustadz Alif. Iya, nggak akan pernah terjawab itu Pak Arif. Nggak akan pernah terjawab. Jadi setiap ketemu Ustadz Alif, Bu Karyani nagih 4 pertanyaan itu. Saya ketawa. Sampai sekarang belum jawab. Tuh kan? Tuh. 4 Bu ya. Bu Karyana 4 kan? Sampai nanti ketemu di KUA, tetap aja dia bakal nagih. Nggak akan terjawab pokoknya. Bakal ngerti kalian. Kan cuman Bu Karyana yang ngerti. Makanya nggak akan pernah terjawab. Saya tanya sama Pak Alif ini, Pak Arif, apa tujuan Bapak mengutus anaknya? Untuk apa Yesus datang ke bumi? Apa tujuan iblis? Simpel kan? Menyalibkan Yesus. 3, satu lagi nanti. Itu dulu, yang 3 itu coba jawab. Masalahnya 1000 kali menjawab pun di mata Bu Karina tidak akan terjawab. Kan poinnya di situ. Nah, coba kayak mana coba sekarang caranya? Sekarang saya gimana caranya saya diam tidak menjawab, Bu Karina bilang, "Oke, semuanya sudah dijawab." Nah, itu yang lagi saya tunggu. Mana ada jawabannya, bro? Mana jawaban Pak Alif? Mana utangnya? Jawab dulu.
Kemarin tuh udah kelar ceritanya kan. Jadi apa tujuan iblis? Iblis itu mau menyesatkan manusia. Itu iblis. Oke, mau merebut bumi Ingin nih. menyesatkan Ya, manusia. Mau merebut bumi. Ingin merebut bumi. Iblis Dan itu dia ingin menyesatkan. menguasai ke bumi lain. Nah, ini contoh. Ini sekarang disangkal. Jadi kalau menurut Bu Karina, iblis itu tidak menyesatkan manusia. Menyesatkan. Nah, yaudah makanya aku bilang. Dengan cara menyesatkan, memprovokatori. Nah, ini contoh. Ya. Contoh nih, makanya nggak akan terjawab jadinya. Bahkan pernah obrolan lalu pun yang pernah disepakati pun sekarang diulang lagi. Iya, Bu Karina setuju nggak iblis itu menyesatkan manusia? Percaya nggak iblis Setuju menyesat? Loh, justru saya udah bilang, Setuju. kan saya udah bilang duluan malah. Kok malah ditanya saya setuju nggak? Ya kayak mana ya jadinya? Iya jadinya kan Ya. benar tuh, iblis itu memang tugasnya itu akan menyesatkan manusia, Bu Karina kan. Nah, sekarang berbagai macam cara dilakukan oleh iblis. Nah, di antaranya adalah punya niat, punya rencana bagaimana caranya Yesus itu mati dibunuh di atas kayu salib. Kan gitu. Nah, iblis menyesatkan manusia, membisikkan Yudas dan sebagainya. Sekarang saya tanya Bu Karina percaya nggak bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib? Percaya? Nah itu, sukses iblis menyesatkan manusia dari kemarin udah aku bilang. Artinya Oke. ketika rencana iblis itu sukses dipercayai, sukses iblis menyesatkan Bu Karina. Jadi Itu, udah Anda- sadar kan sekarang. Nah, ini sebenarnya udah Oke. dibahas kemarin, tapi dia nggak mau percaya lagi, mengulang lagi. Ya kan? Cocok kan berarti? Sukses kan iblis menyesatkan manusia? sukses. Apa- Sukses. Terus- Selama Bu Karina Nah, kapan- mengimani kapan- Yesus mati di atas kayu salib, selama itu pula Bu Karina sukses disesatkan oleh iblis. Makanya datang Nabi terakhir mengingatkan, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka dengan mengimani bahwa dia mati di atas kayu salib. Padahal Al-Quran menyebutkan dia tidak membunuhnya dan dia tidak menyalibnya. Nah itu, jadi hukuman Tunggu. dari Tuhan. Belum. Gitu, Pak Ali, selesai. Belum. Sukses dalam arti mempengaruhi si Adam si Hawa dalam hal Adam memakan buah Hawa sih? larangan. Iya, itu yang sukses. Oh sama. sekarang- Kalau sama Yesus sukses nggak Yesus mati? Yesus sukses nggak mati di kayu salib dan bangkit berarti dia menang. Ada kemenangan Enggak, nggak di situ? iblis tuh nggak ngebahas bangkitnya. Ini menyesatkan manusia Enak agar dia aja. mati. Loh, kok kenapa Kok nggak jadi ngebahas? dibantah iblis? Justru itulah iblis, itulah yang Anda tidak tahu. Sejak bangkitnya Yesus, iblis permanen sudah kalah oleh kebangkitan Yesus. Ya, nah, makin di mana ini nggak contoh mengerti Anda. ini contoh orang yang sudah Ini Anda makin nggak tersesat mengerti. oleh iblis. Jadi pembela iblis sekarang. Kan gitu. Loh, Iya dong. iblis sudah permanen kalah. Nah, Ini ya. Ini kok ini iblis dengar, dengar, kalah? dengar. Kan iblis Dengar. menang menyesatkan Coba aku manusia jawab dulu. dengan cara Jawab dulu aku. dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Kan gitu. Kayak Pak Alif gini, kayak main bola 1-0, 1-1. Nah, ini 1-1 iblis menang pada saat menggoda manusia dan dia sekalah pada saat Yesus bangkit. Berarti 1-1. Ya? 1-1, tidak ada main bola yang diulangi lagi. Ini nggak ada, hanya sekali. Ini coba jadi pembela iblis Itu jadinya Anda kan. nggak mengerti. Jadi pembela iblis Kalau- jadinya. Kalau Kristen mengerti, Pak Arab pasti ngerti artinya yang kukatakan tadi. Jadi Artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis yang menang. Kok iblis apa? Ketika Loh, Yesus iya dong. mati di kayu salib secara badan, mati di kayu salib dibangkitkan. Ya, kok dia dibangkitkan? sudah menang. Mati di salib, bukan dibangkitkan, mati. Kayak Kalau mana sih? mati permanen nggak? Alif, mati permanen nggak Yesus? Enggak ngomong mati permanen. Kalau mati permanen ya mati. Itu dulu. Nabi-nabi mati permanen nggak? Nah, kalau mati permanen kan dia nggak nebus dosa kan?
Nah, untuk itu Yesus datang, nabi-nabimu itu. Nah, itu nabi dia kalian makanya. Untuk itu Yesus Itu dia datang. makanya. Bu Nah, Karina, tadi Semua sukses nabi kan? yang dikubur. Nah, ini tidak ada contoh yang jadinya kudus. membela iblis sekarang. Semua yang dikubur, untuk itu Yesus datang. Oke? Itu Nah, yang kalian nggak mengerti. ketika iblis menginginkan Yesus mati di atas kayu salib, maka diimani oleh Kristen Yesus mati di atas kayu salib, sukseslah rencana iblis. Apa tujuan iblis? Gini, Menyesatkan gini, Pak manusia. Gini Pak Alip. Udah kelar Ini ya, itu. Ini statementku Pak Alip, dengarkan. Ini statementku. Yesus kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia di zamannya Abraham adalah Melkisedek. Sebelum Melkisedek dia sudah ada, sebelum bumi ada. Dia diajak Bapa mencipta, marilah kita ciptakan manusia. Yesus pencipta nabi-nabi, udah. Termasuk Nabi Muhammad. Kalau Bu Karina mau bilang Yesus laki lo juga saya nggak ada urusan. Ya udah, paham nggak? Iya. Masalahnya bukan fakta yang dibicarakan. Itu masalahnya. Jadi itu tidak logika. Atau namun bilang mantan benar deh, melalui atau bilang iman. yang gue tolak deh. Ya nggak masalah. Pokoknya Bu Karina memang paling dicari Yesus. Terserah. Yesus yang Dia sedang mencipta bicarakan si itu Musa, tentang fakta Yesus dan data. mencipta Itu Nabi Daud, masalahnya. Paulus, 12 murid Yesus yang mencipta Nabi Muhammad, semua Yesus yang ciptakan. Bumi, Adam dan Hawa. Langit dan bumi. Lah, Pingsan kan? Pingsan? Oh, aku pingsan. dengar tuh. Ketika Yesus berkata, tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak manusia juga tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, yang Tuhan yang mana? Bahas yang mana nih Ali, jangan kemana-mana dulu. Kau bilang Di Yesus mana pencipta. ketuhanan Yesus? Yesus sendiri ngaku dia nggak tahu. Ya Kayak mana itu sih? nggak dimengerti termasuk orang Kristen bahwa Yesus pencipta, dia diciptakan Allah untuk bekerja. Nah, Yesus itu. berkata tentang hari Tapi- itu, hari kiamat. Aku Mestinya mengatakannya kalau dia bertahap. pencipta dia tahu dong. Kan gitu. Nah, Yesus berkata tentang hari itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Kata Yesus. Nah, sekarang yang Tuhan pencipta segala sesuatu itu yang mana? Yang tidak tahu atau yang Maha tahu? Yang Maha mengajak yang tahu, yang diberi kuasa, yaitu anak yang tunggal. Tidak ada yang lain selain dia di sebelah Loh, kanan Bapa. kayak mana sih? Saya ulang sekali lagi kalimatnya. Yesus berkata, tetapi tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak, merujuk kepada Yesus. Malaikat juga tidak. Ayat Hanya berapa? Bapa Ayat berapa yang dulu? tahu. Di mana tertulis dalilnya? Itu ada di Matius, ada di Lukas, itu di Matius juga, di Markus 13:32, seingatku ada di situ. Tentang hari kiamat juga ada di Matius 24, itu juga ada. Iya, sebutkan di mana dalilnya, biar kita periksa. Markus Markus berapa, Bos? kan pertanyaanku, yang tahu, yang Tuhan itu yang Maha tahu, yang menciptakan segala sesuatu, atau dia yang tidak tahu, mengaku dirinya tidak tahu. Anda kan tadi punya klaim, ya terserah. Kau bilang Yesus mantanmu juga, aku nggak peduli. Mana dalilnya di Markus berapa? Kita periksa. Markus 13. Oke. Nomor 32, Matius 24, 36. Kan aku bilang tadi di Markus ada, di Lukas Matius juga ada. Markus 13 ayat 32. Ini tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Nah, yang Maha Kuasa ya Bapa. Jadi gini. Ya itu. Dengar Alif. Dengar. Ini ya, dengarkan aku. Kau mau mengklaim Yesus Maha segalanya juga terserah. Tidak aku bilang maha segalanya. Oke, dengar.
Maha segalanya adalah Datang, Yesus Bapa. sendiri ngaku dia nggak tahu apa-apa. Ini resmi bahwa struktur di surga itu Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat. Oke? Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat ini. Kepengurusan kali. Tentang hari itu, saat itu tidak Yayasan seorang pun apa yang tahu. namanya? Malaikat-malaikat satu. Ya kan? Anak satu. Bapa satu. Yang tertinggi Bapa, anaknya yang tunggal. Dan kalian kok bodoh terus ya? Udah di sini ada struktur di sini. Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat, baru manusia. Adam dan Hawa, baru ke rasul-rasul dan nabi. Terlalu jauh itu nabi-nabi itu, saudara. Ya, nabi itu diperkirakan sejak Yesus jadi manusia. Oke? Di sini struktur sudah ada, Bapa, Anak, dan malaikat. Itu di sorga. Penghuni sorga di situ. Struktur sih emang lagi bikin yayasan apa? Nah, ini nggak mengerti. Susunan, Bu nggak Karina. usah. Siapa Bu di sorga? Karina. Bapa, Anak, dan malaikat-malaikat. Jangan pula Yang Maha kasih Tahu luga. siapa? Jangan luga Oke. bilang Roh Kudus. Di mana letak Roh Kudus? Ada di Bapa dan di Anak dan di Yang Maha Tahu siapa di situ yang Maha Tahu? Bapa, Yang tidak tahu siapa di situ? Anak, malaikat-malaikat. Nah, yang Tuhan yang Maha Tahu atau yang tidak tahu? Bapa di surga adalah Bapa. Anaknya adalah Tuhan. Aku tunduk takluk kepada anaknya. Saya tidak tunduk takluk kepada malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, yang Tuhan Karena Maha anakku Pencipta engkau hari ini itu kuperanakan yang katanya. Maha Tahu atau yang mengaku tidak tahu? Inilah anak yang kukasihi. Dia tidak berkata begitu kepada Loh, malaikat. ini Dia berkata pengakuannya. kepada Loh, kok anak. jadi kemana-mana? Aduh, kayak mana sih? Hmm. Makanya aku bilang, pertanyaanmu tidak akan pernah terjawab dan tidak pernah kujawab. Karena walaupun berjam-jam ngobrol, Karena kayak kamu gini tidak tahu. poinnya. Bang Alif tidak Kayak tahu. gini. Kayak gini. Coba di situ, yang tidak tahu siapa? Kok setiap saya masuk ke room jadi saya yang apa ya? Yang utama ya. Pusing Loh. saya tuh. Loh, nggak usah pusing-pusing. Berdasarkan pengakuan yang berbicara, yang mengaku tidak tahu di situ siapa? Anak. Merujuk Malaikat-malaikat. kepada siapa? Yesus. Yesus. Terus yang Maha Tahu siapa? Bapa. Nah, yang Tuhan Ini yang dalam Maha pekerjaan Tahu atau apa yang ini? tidak Dalam- tahu? Dalam pekerjaan apa ini? Saya tanya, yang Tuhan itu yang Maha Tahu atau yang tidak tahu? Masa itu aja kamu nggak mengerti? Ini ya, Filipi 2 ayat 10 dikatakan. Jadi bilang aku nggak Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Itu dan yang ada di atas bumi. Iya, dan bertekuk yang ada di lutut. bawah bumi. Semua bertekuk lutut kepadanya. Saya hargai imannya Anda, pengakuan dari Paulus menjual nama Yesus itu. Saya hargai itu. Silahkan pakai dalil itu sebagai seorang Kristen, mengutip pernyataan Paulus. Aku nggak akan mengganggu karena itu imannya Kristen. Sekarang yang saya bahas pengakuan yang bersangkutan, yang bernama Yesus. Oke. Anak Tolong mengatakan dijawab di sini. tolong dijawab dulu poinnya di sini. Yesus mengaku dirinya tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Yang Maha Tahu itu adalah Sang Bapa. Pertanyaan saya, yang Tuhan yang hebat itu yang tahu atau yang tidak tahu? Kami katakan itu Bapa. Kami katakan itu yang Maha Tahu, Alfa dan Omega, Bapa. Yesus mengatakan dia adalah Bapa di sorga. Kenapa selalu kalian ukuran Tuhan? Yesus menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Karyana menundukkan diri kepada Yesus karena aku tidak mengenal Bapa. Pertanyaan saya, yang Tuhan, Aduh. yang hebat, yang maha itu, yang tahu atau yang tidak tahu? Maha hebat, Yesus punya keterbatasan. Paham? Ya? Punya Yesus- keterbatasan apalagi setelah dia manusia. Nih, tapi dengarkan di Filipi 2, sebab Allah sangat lagi. meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Lari ke Paulus. Ah, Mama lanjut Ustaz. jadi tapi Itulah sekarang pakai Paulus. Bu Karina, klaim orang lain tentang Yesus yang menjadi imannya Kristen saya hargai.
Kan aku bilang, Bu Karina mau bilang Yesus itu mantanmu juga aku Ya nggak udah, akan apalagi bantah. kan yang mau direbut-rebut, apalagi Nah, itulah iman sekarang saya. permasalahan yang menjadi pertanyaanku adalah sangat sederhana untuk memahami. Ketika yang bersangkutan Yesus mengaku dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, maka pertanyaanku, yang Tuhan itu yang Maha Tahu atau yang tidak tahu? Itu Tuhannya Yesus. Ya, itu Tuhan. Benar. Berarti Tuhannya Yesus Maha Tahu. Tuhannya Ya. Kristen tidak tahu. Dalam hal apa, Alif? Apa konteksnya Dalam di hal situ? segala sesuatunya dong. Tidak, Ini berkaitan bodoh kamu, dengan tidak. peristiwa kiamat. Dalam hal kedatangan. Nah, baca. Nih Bu Karina, lah iya dia datang aja nggak tahu jadwalnya kapan. Ini lebih parah lagi jadinya. Apa Kalau konteksnya di datang situ? aja nggak tahu, masih enakan kita tuh. Apa konteksnya di situ? Kuakui anak punya keterbatasan. Kenapa? Yang maha itu Bapak. Ah, jujurlah sekali saja kau jujur. Udahlah Bunda, diam aja lah, diam aja Bun. Aku nggak terima perempuan. Mulutnya dua. Lah. Ya kalau saya sama mencret dia Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, kamu lari-lari kemana-mana nanti. Ingat ya teman-teman ya, ingat sudah dikunci di kepalanya bahwa memang saya itu tidak akan pernah bisa menjawab. Jadi diskusi ini mengisi waktu dengan dia dan membuka pikiran teman-teman bahwa beginilah faktanya, kan gitu. Kalau sudah berkata sebenarnya kan sederhana. Tak, Bu Karina juga sudah akui Yesus itu ada keterbatasan. Ya tentu, karena apa? Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita, ini umat Islam ya, atau orang berpikir tanpa ada doktrin, menuhankan sesuatu yang memiliki keterbatasan, mendingan gak usah. Karena Tuhan itu yang maha, kemahaannya yang tidak terbatas. Kan gitu. Artinya dia terkungkung oleh sebuah keadaan. Ngapain kayak gitu dituhankan? Tapi anehnya diakui, kalau Tuhannya Yesus baru dia maha, tidak Bang Alif, terbatas. dengar. Saya Ngapain tidak pernah menuhankan mengatakan yang Yesus maha. terbatas, sementara yang tidak terbatas saja diakui oleh Yesus. Pak Alif, kamu Kan udah gitu. berhari-hari di sini, itu aja kerjamu. Dengar, aku sekali-sekalinya. Kok Nih ya, gitu aja? dengarkan. Tidak pernah aku mengatakan Yesus maha. Nah, sekarang di sini kan dibuat perikopnya di atas. Kamu harus tahu konteksnya. Yesus berkata apa? Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Ya, dikatakan di sini. Pohon ara itu dicontohkan seperti ini, ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Itu tanda-tandanya. Jadi contoh, ya kan, suatu pohon besar, yaitu Bapa di surga sebagai pohon besar tidak bisa dipisahkan dengan anak. Ya, kita Wah, ranting-rantingnya. kenapa, Pak? Kok dipisah-pisah? Ini kalau Ya, itu. kalau penafsiran Bu Karina kita hargai tentang Yesus tidak tahu kapan dia datang kedua kali. Bayangkan, datang kedua kali aja nggak tahu, apalagi peristiwa hari kiamat nanti. Makin nggak tahu dia. Memangnya kenapa kalau Yesus punya keterbatasan, kamu kok cemburu kamu tentang Yesus ini? Bukan Kalian masalah. berulang-ulang Loh, menyalibkan Yesus lagi kembali. Ya? Jadi dibilang kita menyalibkan Yesus. Anda tadi mengklaim Yesus itu pencipta segalanya, dia sudah ada dari Dengarkan aku. sebelumnya. Itu klaim Anda tadi saya bilang kalau Tritunggal, silakan Pak Anda Alif, silakan Anda kalau sebut itu. Tritunggal mengatakan Yesus itu Bapa, Malah baru dibilang salah. kita Tapi nyalip. Aku katakan Yesus adalah ciptaan Bapa, yaitu anakku engkau hari ini kuperanakkan melalui firman, yaitu Yohanes 1. Nah, apa yang salah di situ? Saya nggak pernah mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Tapi dia mengatakan aku adalah jalan dan hidup, tidak ada yang sama sampai Di mana? kepada Bapa tanpa melalui aku. Di mana Bapak berkata hari ini aku peranakan engkau? Ada? Di mana? Nanti bilang lagi Paulus, Matius. Udah bolak-balik itu ku bilangi. Ya. Kayak mana sih Bu Karina ini? Hari ini kuperanakan. Ayatnya di mana? Sementara Yesusnya sudah ada. Berarti dia baru jadi anak ketika dewasa. Makanya aku tanya, dalilnya di mana?
Itu Yohanes 1 memperanakkan bukan berarti lahir dari Maria. Yohanes 1 nggak Ya. ada kalimat hari ini aku memperanakan engkau. Ya itu yang artinya pada mulanya firman itu perkataan itu ya itu yang dikatakannya. Berarti Bu Karina ngarang kalau gitu barusan kalimatnya itu. Aku bilang Bu Karina dari tadi berkali-kali ya. Kenapa Selain sih Karina Ustaz Talib? tentang Kenapa? Yesus. Kenapa Ustaz Talib? Ustaz Talib, kenapa Ustaz Talib? Kelahiran tentang Yesus itu di Lukas 2 ayat 10 ayat 11. Kenapa? Betul. Lukas 1 kabarnya. Lukas 2 itu kan betul. peristiwa kelahirannya, kan gitu. Betul. Ini kan nanya kelahirannya kan. Bukan. Ya. Jadi dia berkata, katanya Bapak berbicara kepada Yesus, hari ini kuperanakan engkau. Enggak ada Kisah itu. para Rasul 13 ayat Kalimat itu 33. enggak ada. Kisah para Rasul 13 ayat 33. Anakku Ya, engkau, kalau mau- aku telah memperanakkan kalau engkau mau- pada hari ini. Kalau mau pernyataan ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Itu pernyataan Bapa Allah bahwa Dia mengaruniakan anaknya. Kalau Bu Karina ke kisah 13, berarti setelah Yesusnya tidak ada, baru diperanakan. Kan lucu jadinya. Ya, itu makanya saya bantu dengan data 1 Yohanes 5 ayat 11 itu Ustaz Ali. Buka dulu coba. 1 Yohanes 5 juga sama aja. Kenapa? Ya, tapi kan itu masih kisah tentang kelahiran, masih tentang karunia, kasih karunia. Kenapa? Bukan Salahnya loh. gimana di situ? Bang Arom, tadi pernyataan Bu Karina mengatakan bahwa Bapak berbicara kepada Yesus, hari ini aku peranakan engkau. Aku tanya di mana dalilnya, ternyata nggak ada. Ada sih, Udah, ada ada dalil 3. dari orang Ada lain. 3. 3 Dia bawa dalil. Yohanes 1. Lah kisah 13 ini, kisah para apostolos ini, Yesusnya juga udah nggak ada. Kan lucu. Yesusnya udah nggak ada. Telat ini Bapak ngasih tahu, Pak. Orangnya udah nggak ada kok baru dikasih tahu. Lucu tuh, ayam aja ketawa. Itu kan masih ada yang di 1 Yohanes 5 ayat 11 itu. Itu kan pernyataan itu. 1 Saksi. Yohanes juga nggak ada ini. Ada. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Terus apanya? Bentar ya. Sebentar aku baca semua ya. Yang memperanakan ya. Jadi Peranakan. Kisah para Rasul 13 ayat 33, engkau telah kuperanakan hari ini. Nih ya. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan? Malah makin Ini- ngeri ke sini. Ibrani malah makin Anakku gak jelas, siapa engkau. penulisnya aja nggak tahu. Dengarkan Ibrani 1 ayat 5. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Yaitu Yohanes 1 firman yang menjadi manusia, yaitu pada mulanya adalah firman bersama Allah, yaitu aku menjadi bapaknya. Ya, sambungkan di hatimu ya, ia akan menjadi anakku. Ini deklarasi daripada Tuhan, deklarasi daripada Bapa, deklarasi dari Alfa dan Omega kepada anaknya. Nih, Aduh, ada Karina. ini berapa nih? Ada 1 2 3 4. Ini Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakannya dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ibrani 5 ayat 5, Ibrani 1 ayat 5. Nah, 2 Korintus 6 ayat 2. Banyak ini mengatakan statement-statement ini. Berapa nih? Kisah para Rasul, 2 Korintus, Ibrani. Ada berapa apa nih yang mengatakan itu? Itu adalah deklarasi daripada Bapa kepada anaknya. Yang Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Ayat 2, Allah bersama-sama dengan firman itu. Dan di ayat 18, Allah mengutus anaknya. Anaknya firman itu menjadi manusia. Sinkron kan? Itu namanya tidak logika tapi diimani tetap logika. Tidak logika.
Ya, kalian mengatakan Aduh, ya Allah. Bu Karina, Anda tadi bawa ke kisah 13. Itu ternyata kalau kita selidiki mengutip kitab Mazmur 2 nomor 7. Itu untuk Raja Israel. Itu diklaim juga. Dan anehnya saya bilang, itu baru muncul setelah Alif, Yesus tidak udah ada. terbantahkan Anda mengatakan tidak ada Iya, dikatakan iya, di iya, Permen. terbantahkan, Udah. saya terbantahkan. Udah, Iya, jangan iya. lagi besok-besok kumat lagi Iya, ya. iya, siap, Kumat siap, lagi, siap, ini siap, lagi, ini lagi. siap. Hey. Siap, saya tidak bisa menjawab ya. Jangan terlalu banyak pertanyaannya Ibu Karina ya, karena satu pun tidak ada pertanyaan yang bisa kujawab, oke? Nampak. Iya, siap. Pak Alif luar biasa, thank you. Nah, mendingan ngaku gini. Betul. Anda benar, Anda benar. Jadi lebih baik demikian daripada kayak Pak Arok dibilangnya aku gila. Bilang tidak bisa jawab, malah luar biasa kalau aku jawab, malah makanya gitu. Iya, kalau Kapan? Anda sudah berkata Kapan? jujur, Kapan? Anda berkata Bilang kau gila jujur, itu kapan? Anda sudah benar. Kapan bilang kau gila? Loh, Kakang, benar kan? Pendeta Arom bilang aku gila kau Karyana gitu. Kapan? Iya, lah pelupa rupanya amnesia nih, Pak Arom nih. Nah. Tuh si Akang tuh. Kapan? Setiap di room kita bertengkar, Pak Arom bilang gila Karyana, gila. Kapan? Yang bertengkar kamunya yang bertengkar terus. Kenapa bobo orang? Oke lah, lupakan aja. Mungkin Pak Arom lupa. Bukan Aku ingat terus itu. Ya, jadi poinnya kembali yang kan saya udah jelas nih nggak bisa jawab nih Bu Karina kan. Silahkanlah klaim. Dan klaim-klaim yang dicari kembali bukan kepada pernyataan Yesus. Kalau bahasa anak itu kan banyak juga yang diakui sebagai anak Tuhan kan gitu. Bahkan raja dari keturunan Daud juga atau Samuel itu juga disebut anakku kan gitu. Tapi oke lah sekarang. Cuman gini loh Bu Karina, yang kembali kepada pertanyaan saya yang tadi, bahwa sebenarnya Tuhannya Yesus itu kan maha kuasa, maha tahu. Sementara Yesus mengaku dia sebagai anak manusia juga yang tidak maha tahu. Bahkan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan kan semua gitu. konteks dia tidak tahu. Ya, makanya tidak maha. Aku bilang tadi. Kedatangan dalam konteks kedatangan artinya Jadwal datang Bapak aja yang dia nggak punya tahu. Jadwal datangnya aja dia nggak tahu. Apalagi tentang hari kiamat, apalagi tentang keadaan yang nanti. Kan gitu. Kalau kita tuh masih enak tuh jadwal kedatangan, tinggal beli tiket. Oh, begini nanti begini tanggal saudara sekian, kan gitu. dalam hal Lah itu ini Yesus begini. lupa beli tiket, jadwal datangnya aja nggak tahu dia. Nah, cuma masalahnya gini loh, yang benar dan yang layak sebagai Tuhan itu kan Tuhan yang mengutus Yesus, bukan menuhankan Yesus. Tapi kan aku udah bilang Iya, berkali-kali masalahnya dari Tuhan kalian tadi. enggak itu? Udah Ya, benar belum itu Tuhan kalian? Udah benar belum? Berkali-kali Ini tadi salah. aku bilang, kita hargai. Anda mau menuhankan tadi disebutnya kancing baju juga itu hak Anda kan gitu. Mau menuhankan genderuwo juga hak Anda, itu hak Anda silahkan. Tapi ketika kita bahas atau memfitnah Yesus, ya jangan dong, kasihan kan. Jadi karena dalam kitabnya orang Kristen itu kasihan Yesus ini sebenarnya. Udah dituduh lahirnya di kandang domba, hidupnya miskin, Ya, mati kalian menderita. Udah gitu difitnah lagi, dituhankan yang tidak maha tahu. Nah di sini coba kita lihat, janganlah fitnah terus dia. Kasihan dia hidupnya udah menderita, kan gitu. Udah matinya terkutuk. Kalian yang framing-framing. Pak Pastor, selamat sore Pak Pastor. Ya, selamat sore. Kok jadi dibilang aku yang Misalkan, framing? Selamat sore semuanya. Salam sehat. Selamat sore. Sore Pastor Suat. Sehat Pastor Suat? Saya sering lihat Pastor Suat sama ini nih diskusinya sama Bang Faruk terus. PK terus. Ya, kalau sama saya 1 menit kabur dia. Jadi gini sebenarnya percakapan tadi. Jadi itu kan kitab perjanjian lama. Lalu perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu isinya nubuat. Perjanjian baru menjelaskan mengenai penggenapan nubuat. Gitu. Jadi Mazmur pasal 2
ayat 2, Mazmur 2 ayat 6 sampai 7 menjelaskan tentang Allah yang inkarnasi jadi manusia. Statusnya itu adalah Masaya, Al-Masih kalau bahasa Arab. Jadi sudah dijanjikan dari kitab Perjanjian Lama bahwa Masaya atau Al-Masih itu adalah Allah yang inkarnasi jadi manusia. Jangan Pak, Theos aja kalau mau bilang silahkan. Theos Theos aja. Iya, Theos yang apa? berubah jadi manusia. Kan Enggak ada gitu. masalah, itu bahasa Indonesia. Bukan. Enggak, kecuali saya sebut Allah. Allah itu ada bukan, konotasinya ke kalian. Jangan Ya kepikiran itu nggak boleh. itu cara ngelesnya bapak-bapak pendeta ketika diskusi begitu, Pak. Enggak. Sekarang Begitu. kita orang Indonesia terpelajar. Betul, Satu kita kata itu terpelajar. satu kata itu memiliki dua makna denotasi dan konotasi. Enggak, gini aja deh Pak. Kita hargai, Nggak kita bisa, nggak toleransi. bisa. Kita toleransi. Oh, Nggak, berarti Anda Anda tidak juga- bisa toleransi dong kalau gitu. Loh, Anda tidak mau toleransi. justru kan Anda yang harus Oke. toleransi. Baik, kita toleransi ya. Kecuali saya kita bilang toleransi ya. Allah. Iya. Kalau saya bilang sebentar, Allah itu sebentar. salah. Kita toleransi, kita toleransi. Bisa nggak Bapak menggunakan istilahnya berdasarkan original kita Bapak, biar kita tidak saling menyinggung. Nggak bisa, saya ngomong pakai bahasa Wah, Indonesia. ini berarti nggak mau toleransi kayak gini pendeta. Yang nggak mau Susah. toleransi kamu. Itulah yang namanya tidak toleran Lah, itu. kan sudah diakui. Adalah dari pihak Kristen. Justru kalian Jadi yang mau Kristen yang toleransi. tidak mau toleransi. Nggak bisa. Kan aku bilang, bisa nggak kita toleransi nih? Kami menggunakan Sekarang istilah gini, agama kami. kami Anda sangat menggunakan toleransi. istilah Anda agama pakai Anda. tahun Masehi. Nggak, kenapa Anda Tahun keberatan Masehi. menggunakan? Kenapa Anda Bukan tahun keberatan Hijriah. menggunakan kata teos? Nggak, Padahal itu bukan- kitab saya Anda. bukan- saya Ya, nggak kenapa Anda keberatan? Kenapa Anda Saya keberatan? tidak keberatan dalam Kalau tidak konteks- keberatan, tolong dalam ranah dalam diskusi konteks- bisa nggak menggunakan kata itu biar kita Oh, nggak tidak bisa, saling menyinggung. karena itu sudah baku. Nah, ini berarti Anda tidak toleransi. Ini Anda yang tidak bukti toleransi. fakta yang nyata real Gimana di tidak detik ini. toleransi? Teman-teman Kristen, Bapak pendetanya pun sendiri tidak mau toleransi sebenarnya. Nah, ada toleransi yang Anda Nah, bilang nggak itu bukan ada. toleransi. Itulah ini bukti ya teman-teman ya. Mohon Masa Anda mau di-live-kan juga mengatur semua yang diviralkan. sudah baku sesuai Jaringan dengan saya lagi Anda nggak punya. bagus, jadi saya nggak bisa viralkan. Inilah contohnya. Contohnya Nah, tidak nggak usah mau dia framing. kembali ke kitabnya pun nggak mau. Kembali ke kitabnya pun nggak mau. Saya minta. Nah, Padahal saya kenapa minta. kamu nggak ngomong bahasa coba Arab? tahan. Sekarang dalam kamu kenapa ranah nggak ngomong diskusi bahasa Arab? ditahan, hargai keyakinan umat Islam. Bisa nggak Kristen kembali ke kitabnya sendiri? Kita menghindari gesekan nih. Kita kurangi nih gesekan nih. Gesekan Kita di kurangi mana? tensi perdebatan Ya, nih. nah, itu gesekan di mana? Anda yang merasa digesek. Loh, lah iya, Itu kan karena sudah Anda tidak jelas mau makna toleransi di konotasi, situ. denotasi. Nah, Nggak kenapa ada itu. Anda tidak mau? Kenapa Anda tidak mau kembali ke Saya kitabmu? tidak Kenapa? menyebut Allah. Kamu dengar itu? Allah Nggak ada itu juga kamu punya. Allah itu nggak ada, nggak ada. Ini Allah. Nggak ada kayak Iya, gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi. Nah, nggak usah kamu ini. Oke. Sudah baku Ya di udah, dalam kalau bahasa Anda nggak mau Indonesia. berarti saya tidak mau berdiskusi yang tidak mau toleransi. Karena Iya, kita saya diskusi juga nggak itu, mau. Yang kita nggak diskusi toleransi itu itu kamu. adalah Yang sudah agar baku, kita kamu nggak mau baku. mengedukasi, Gini loh, agar kita kalau mengedukasi itu- teman-teman kita, orang-orang hal yang itu tidak belum paham, dibakukan, kurangi hal tensi itu belum perdebatan, dibakukan, kurangi gesekan. itu tidak masalah. Selama kita berdiskusi, Nah, saya bisa tidak nggak mau kami umat berdiskusi Islam dengan kembali orang kepada yang istilah kami? pemahamannya Anda sempit, Kristen tidak bisa nggak memahami kembali kepada makna istilah denotasi agama dan Anda? konotasi. Bisa Mana nggak? Ustadz begini? Ini Loh, Ustadz justru pemecah Anda belah bangsa kenapa justru. tidak mau toleransi? Saya bilang dari tadi. Nah, oke, saya jelaskan. Nah. Kamu dengar ya? Bisa nggak? Nggak, jangan jelaskan. Enggak, Saya tidak kok butuh jangan penjelasan jelaskan. pembualan. Masa kamu maksa saya? Enggak, pertanyaan Ini toleransi saya, model apa pertanyaan ini? saya, Ini pertanyaan saya toleransi model dijawab. apa? Yang kamu maksud toleransi itu seperti Oh, apa? Oke, baik. Ah, Bisa toleransinya. kalian dalam ranah diskusi kembali kepada istilah yang dikenalkan di dalam kitab Anda? Bisa? Oke, saya jawab kamu ya. Nggak, bisa ya? Nah, enggak, sekarang saya jawab kamu. Iya, Saya kan- silakan. Kita ini orang berwawasan, bukan orang bodoh yang mau distir-stir. Bukan, saya jadi tanya gini. loh, bukan nyetir, saya tanya. Iya, makanya saya jelaskan kamu. Bahasa Indonesia ini kan gini, ada makna konotasi, denotasi. Bukan bahasa Indonesia. Nah, sekarang Istilah konteks bahasa. ketuhanan, Ini bisa bahasa nggak Anda Indonesia. kembali kepada kitab Anda? Ya kitab saya Allah, kenapa? Masalahnya apa? Bukan, itu terjemahan, Pak. Ya terserah saya. Loh, bukan Mau gitu. bikin apa kamu? Karena itu mengambil Nah, dari sekarang istilah nggak bisa. umat Islam. Itu sudah baku. Gitu, itu Itu Allah. nama Tuhan, Pak, dalam Ya, bahasa itu kan Arab kamu keyakinan punya. umat Islam. Konteksnya apa?
Lah iya makanya Karena ada makna agar konotasi, kita, denotasi. nah ini contoh, Kan sudah sah di contoh negara ini. teman-teman, pendeta sendiri pun tidak mau toleransi kalau kamu jangan diskusi. ini justru kamu datang untuk pecah belah bangsa Loh, yang sudah sah, makanya bangsa saya yang sudah bilang dari tadi, bangsa saya yang sudah bilang, bagus kok. Saya Kamu pakai bahasa bilang, Indonesia oke. kamu pecah belah bangsa. Nggak boleh saya gitu. tanya, kenapa Anda tidak percaya diri menggunakan bahasa Bukan originalnya, tidak percaya sebutan diri, Tuhannya? saya orang Indonesia, saya percaya Dia dengan bahasa tahu, Indonesia. kami juga Bahasa orang Indonesia. persatuan. Saya juga orang Indonesia, Pak. Iya. Saya tidak pernah mengaku orang Cina. Kenapa kamu mengaku ngomong orang pakai Arab, bahasa saya nggak Arab? pernah. Kenapa Saya kamu nggak pakai pernah tahun mengaku Masehi? orang mana-mana. Saya Nah nggak sekarang pernah kenapa mengaku. kamu pakai tahun Masehi? Kok jadi ke tahun Masehi sih? Kan tahun Masehi Kristen punya. Masehi kamu tahu artinya enggak? Masehi apa? Masehi apa? Masehi apa? Mesias. Bukan, Masehi dari bahasa Loh, before Arab. Christ. Mestinya tahu Bahasa Mesias Inggrisnya kalau before gitu. Christ. Makanya. Ya, Terus kok lagi-lagi pemikirannya sempit, dari before Al-Masih Christ, yang after dikenalkan Christ. lagi oleh Islam. Nah, oke, sekarang kita Kamu bukan kan tahun membahas tentang Hijriah harusnya. tahun, tentang kitab suci. Kan Anda sudah punya istilah ketuhanan. Ya istilah kami Ini dibakukan di agar Indonesia. kita terjaga toleransinya, Pak. Nggak ada, Kami yang menyebut merusak itu kamu. nama, Justru kamu yang merusak. kami menyebut nama Tuhan kami dengan kata Allah, kan gitu. Kami Allah. Kami orang Indonesia Nah, Allah. iya kan? Allah dengan Allah itu sama aja. Anda cuma penyebutannya aja. Nggak Toh bisa lu tulisannya baku di sama. Indonesia kamu mau ngatur Nah, saya gimana? penulisannya sama. Kalau kamu enggak Saya puas, tanya, kamu lakukan bisa nggak gugatan Anda secara resmi. selama berdiskusi menggunakan kata teos? Selama Anda Kenapa? berdiskusi, bisa nggak menggunakan kata teos? Oh, kecuali saya pakai bahasa Yunani. Saya enggak mau disetir. Loh, bukan. Negara ini sudah- penyebutan. bahasa sudah baku. Oh, ini contoh orang yang tidak mau toleransi itu begini. Enggak, saya Susah, tidak mau diajar makanya. orang yang tidak mau bertoleransi. Loh, justru Anda tidak mau. Anda Nah. menyebut nama Tuhan sendiri pun nggak Nggak ada berani. masalah. Coba. Menyebut Bapak-bapak nama bangsa Tuhannya ini udah sendiri pun sah. nggak berani. Oh, nggak Ini bisa. susahnya. Ini susahnya Nggak kalau bisa. diskusi. Kamu enggak bisa arahkan kita ke Assalamualaikum arah yang salah. warahmatullahi wabarakatuh. Arahnya harus benar. Ustaz Alif. Sesuatu yang sudah baku kita pakai yang baku. Ustaz, Yesus Kristus itu Yunani, Ustaz. Kasih tahu dia, Ustaz. Kristus itu. Iya betul. Makanya aku bilang dari tadi, oke, daripada kau menyebut kata-kata itu yang mencederai hati umat Islam, kembalilah Tidak kepada ada yang istilah dicederai. Hanya agamamu. umat Islam yang berpikiran sempit yang merasa dicederai. Ya karena kalian itu yang mencuri itu merasa tidak Tidak. menyakiti. Kami Iya, sudah sudah. ingatkan berkali-kali. Itu Kami sudah baku ingatkan berkali-kali bahasanya. dari tadi. Jangan Pak, Nggak coba ada. bisa nggak kembali kepada istilah yang dikenalkan di nggak. dalam kitabmu kan gitu. Kalau Itu saya yang kami berbicara ajak. bahasa Indonesia, saya akan tetap pakai Saya kata itu. tahu, Apa? makanya jangan pakai bahasa Arab. Loh, Allah nggak itu ada yang nama pakai bahasa Tuhan Arab. dalam bahasa Arab kan gitu. Ya itu. Pakai aja saya sedang berbahasa Tuhan. Indonesia. Pakai aja Theos. Sekarang Nah, sekarang daripada kan kau jelas sebut Allah inkarnasi Oh, menjadi nggak manusia, bisa. itu namanya mencederai hati umat Islam. siapa yang dicederai? Kan aku bilang dari tadi, ini nggak mau sadar orang ini. Nggak, Ini kamu yang contoh nggak mau pendeta sadar. yang nggak Kamu mau sadar tinggal kayak di gini. negara. Kita ajak Kamu baik-baik tinggal loh di padahal. negara. Ya kan, saya ngomong ajak baik-baik. Saya bilang Pak, selama kita diskusi aja, bisa nggak diganti sebutan istilahnya, biar kita mengurangi tensi perdebatan. Kita kurangi tensi perdebatan itu, mengurangi nggak gesekan bisa. yang ada. Kembali kepada istilah yang dikenalkan di dalam kitabmu. Nah, kalau kamu biar nggak puas tidak dengan menyakiti istilah hati umat Islam. Karena ketika Anda Ini. katakan Allah inkarnasi Oh, berubah nggak ada yang menjadi sakit. manusia, itu menyakiti hati umat Islam, Pak. Itu Nggak. sangat Saya menyakitkan nggak bagi bilang. kami. Kan Di gitu. Indonesia Nah, itu di sini sudah kita jelas. saling menjaga, oke? Nggak. Tapi anehnya Pak Pendeta sendiri pun nggak Oh, mau nggak mau menyebut saya. nama Tuhannya dalam istilah agamanya. Ini bahaya namanya. Nggak. Ini udah Kami- terlanjur keenakan teman-teman. Udah terlanjur keenakan Kami nggak ada, menggunakan itu istilah bukan umat nama. Islam Itu sehingga sebutan diajak bagi disuruh kami. kembali kepada kitabnya pun dia nggak berani. Nggak pede Bukan nggak dia berani. kembali kepada kitabnya. Udah Dalam terlanjur konteks keenakan berbahasa. puluhan tahun mereka menggunakan silakan istilah-istilah yang kamu ada di gugat. dalam Islam. Ya, Selama sekarang ini kamu dia gugat merasa aja. nyaman. Selama ini dia merasa Bukan tidak nyaman, diusik. kamu gugat Selama aja. ini tidak ada yang bersuara. Kenapa saya harus Begitu ikut kami kebodohan ingatkan kalian? sekarang dia nggak mau. Padahal itu Kebodohan cara istilah kitabnya. Istilah kitabnya nggak mau dipakai sama dia. Padahal saya udah bilang berkali-kali Pak, saya bilang ayo kita saling menjaga ya, kita saling menjaga, hargai masing-masing. tidak mau mengikuti Gunakan pemikiran sempit. istilah aja kitabmu. Minim-minimnya Tidak ada. selama kita diskusi aja, biar jemaat Anda juga teredukasi, biar Saya umat tidak Islam juga mau memahami membiarkan gitu loh. Kan, menggunakan. nah sekarang nggak mau dia. Siapa yang gunakan? Sekarang Anda nggak mau kan? Dia malu karena Theos itu kan dewa seharusnya. Dia nyolong lah kata Allah, malu Nah, dibilang itu dia. pagan.
Nah, kamu sebutnya aja beda. Gimana Ini Teos sih bang. kamu? Teos ini pagan kau bang ini Nggak usah Teos. bodoh-bodohin kami lah. Kami Bagus, sudah loh. Ini original sudah Bible berjuang. ini. Enggak menghina Original siapa Bible menghina? ini bang. Original Bible mu Teos. Kenapa kamu Teos. kalau nggak ngomong pakai Nih. bahasa kamu saja? Nih original Bible Jangan mu nih bodoh lah bang. kamu. Di nih. negara ini kita sudah Bang, NKRI kok nih. kamu ngajak. Negara mana Pak Tua? Saya Original juga menjalankan Bible ini kemanusiaan Teos, yang adil dan beradab. Manusia yang Teos. adil dan beradab itu berhenti Gak usah bicara. pakai suara-suara begitu bang. Ini Teos ini bang Bible mu nih. Teos. Pede lah kau bang. Kalau Kristus, Ya, itu Yesus kan- Kristus, Itu kan bahasa Kristus itu Yunaninya. Kristus Itu loh. Yunaninya. Kamu ngomong Kalau pakai bahasa Kristus- Yunani atau Indonesia? Kalau Kristus, kenapa kau pakai Kristus di situ? Kristus bahasa Yunani loh, Yesus Ya kan Kristus. sudah Kristus itu dibakukan. Yunani. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Bahasa baku itu bahasa apa? Kristus. Bahasa baku. Saya nggak tanya Bahasa itu. baku Allah itu nama, proper name, nggak bisa Itu sudah diterjemahkan. dibakukan. Kamu dengar ya? Kok dibakukan? Bahasa Itu baku namanya itu maling. Original Bible-mu itu Yang Teos. maling nih. siapa? Kok maling? Kamu bilang negara ini maling bahasa. Iyo. Kok maling? Sudah, kamu bilang Terjemahan kamu Bible-mu tinggal di kok negara maling? ini makanya kamu Maling itu di Bible-mu. Tunjuk original Bible-mu ya. Bible-mu manuskrip. Bible-mu maling bahasa kamu yang Yunani. maling di negara ini Tunjuk, yang tak tunjuk. ngerti. Ya, kalau kau nggak bisa Kebodohan. buktikan berarti kau maling. Kalau kita bisa buktikan. Kita bisa Di buktikan negara dalam ini Al-Quran sudah kami. sah. Kamu Di nggak dalam usah Al-Quran ngajarin kami lah, nggak usah ada bodoh-bodohin kata kami Allah. lah. Kami orang buktikan cerdas dong. semua. Buktikan dong Kami kalau kau orang nggak cerdas. maling. Pendeta buktikan. Kalau kau nggak maling buktikan. Kamu itu lebih Buktikan baik kamu original tinggal. Bible ada kata Allah. Kamu tinggal di negara yang Bible-mu terpisah Theos. saja. Di Kamu Bible-mu atur dengan Theos. bahasamu sendiri. Kok, tiba-tiba jadi Allah di sini. Kenapa jadi Allah Selagi di kamu sini? masih Yang harus ninggalin Kenapa? itu Kristen, karena Kristen ini penjajah, menyebarkan agama lewat penjajahan. Yang Nah. membuat negara Indonesia merdeka ini adalah Islam lewat Allahu Akbar. Semua Lihat penjajah ini. yang beragama Islam itu, penjajah yang beragama Kristen diusir dari Indonesia karena mereka pembunuh, pemerkosa. Jadi percuma, jadi nggak ada tempat di Indonesia buat orang Kristen seperti anda ini ya. Anda ini penjajah ya, penjajah yang mau memecah belah NKRI Direkam di aja. sini. Direkam, ayo direkam. Kristen penjajah direkam. Yang bisa memerdekakan Indonesia dari penjajahan Kristen ini hanyalah Sarah ini, Islam. ini. Lewat Allahu Akbar. Lu yang membuat bikin sara tadi di sini ya. Lu yang membuat Sarah bikin ini. sara di sini. Pergi kau dari Indonesia. Gak usah musir-musir Islam dari Indonesia. Kalian yang pergi dari Indonesia. Lu yang tadi bernarasi seperti itu, gua diem dari tadi loh. Kalau lu gak bernarasi seperti itu, gak bakal gua speak up.